Yang kedua, saya juga harus turun menyampaikan di bawah kotak tadi ada dapat Bapak Ibu. Mau diisi dari semenit itu. Saya matur karena saya sudah isi, monggo. Ini amal usaha milik kita, milik Muhammadiyah. Pondok Pesantren Al-Hikmah Muhammadiyah. Ya. Ini monggo didukung bareng-bareng. Ya. Di sini sudah jelas proposalnya. Supaya Muhammadiyah menjadi bagian dari penyelenggara pendidikan khususnya pendidikan keagamaan non formal, yaitu pesantren. Jangan terus-menerus kita selalu mendengarkan Muhammadiyah ini kuroko atau pesantren. Enggak, kita punya pesantren banyak. Ya. Suku Haji sekarang sudah 60-an lebih. Pesantren Muhammadiyah juga luar biasa banyak. Targetnya setiap cabang punya pesantren. Dari cabang suku Haji sudah merintis pesantren, luar biasa. Tidak mudah merintis pesantren. Saya setuju. Saya 5 tahun tugas di Kemenak itu bagian pesantren, melihat para pendiri penggerak penyelenggara pesantren itu luar biasa. Ya. Jadi kalau kita sudah punya seperti sama-sama luar biasa. Dan harus disembuyung, disembuyung berbeda. Seperti ada lukisan pondok di dekat rumah saya itu malah dipasrah ke Pak RT itu. Ini harus didukung juga sebenarnya. Tidak mudah memang untuk menyelenggara pesantren. Pak Mujiono sudah berapa tahun mengaku di sini. Sekarang digantikan pertama waktu anda untuk bersyukur. Sampai bersyukur terus ya. Ya, ini sebagai bagian bentuk rasa syukur. Baik, memang sesuai rencana Bapak sekalian. Tidak apa-apa ya, ini amalan sesuai rencana. Rencana awal memang diundang jam 8 ya. Seluruhnya memang diprogramkan demikian. Harapannya nanti paling tidak jam 10.30 atau maksimal jam 11 semuanya sudah selesai. Supaya apa? Dengan PKK belum bisa karena undangan itu dalam tadi pagi saya mengkaji tentang walimah, ya, banyak hadis tentang walimah. Salah satunya kalau tentang walimah itu hukumnya wajib. Kalau tidak ada halangan, kalau yang mengundang juga punya syarat-syarat syariat itu ya wajib hadir. Ulama itu kawan sekawan itu Pak berikut Pak. Ini pun nggih wonten hadis yang utama ya. Pertama, ini kalau ini dengan sing dipilih sing cerdas. Meskipun yang pertama itu lebih jauh, apalagi luar kota, sebenarnya titik bukan titik upload itu di hadis tidak ada, malah hadiah saja. Yang penting itu buatan amplop kenapa? Buatan isinya buatan doanya mau jenengan itu tadi saya kajian di masjid kota akad pagi saya cuma walimah. Kapan-kapan nanti kita kajian itu. Nah, harapannya nanti ya ini sudah sepakat 1 jam ya, berarti nanti sampai maksimal pukul 10.30. Mungkin batasan dengan tunjuk jari saja Pak Imam kesepakatan itu saja. Dan disepakati dalam rakor persiapan terkait dengan acara ini, kajian kali ini serentak di 4 cabang, semuanya membahas tentang toharoh dengan narasumber yang sudah dibagi-bagi tadi. Sumber utamanya memang dari HPD, tetapi ini nanti saya buat supaya lebih mudah saja untuk mengantarkan kajian ini tentang toharoh. Bulan balik toharoh Bapak. Jangan atas apa. Tetapi perlu diingat, dengan kalau bukan kitab fikih itu hampir semuanya di awal itu membahas terkait dengan diantaranya toharoh. Babul niyah kalau disebut babul niyah terus ya Pak Zaki babul niyah. Niyah itu sama dari babul bab tentang air. Misalnya dengan buka kitab Bulughul Maram itu kitab hadis itu kalau dibuka sudah babul niyah di awal itu, baru kemudian bahas yang lain-lain. Nah, apa itu toharoh? Ngapunten saya itu kabeh ngilangi sendiri itu penting, boleh kita penting itu tidak apa-apa.
Judulnya tuntunan bersuci dan toharoh itu wudu, mandi, tayamum. Nah, mungkin ini sudah extend ini. Oh ya, kalinya mau bisa bantu saya. Tuntunan bersuci ini terkait dengan wudu, mandi, tayamum. Hanya tayamum. Secara bahasa toharoh itu berarti suci, bersih, ya. Suci dan bersih. Suci dari kotoran lahir maupun dari kotoran batin. Suci itu dari kotoran lahir maupun batin. Apa? Berupa sifat dan perbuatan tersebut. Itu makna toharoh. Sedangkan secara fikih, toharoh adalah mensucikan diri dari najis dan hadas yang menghalangi ketika akan menunaikan ibadah sholat dan ibadah-ibadah sejenisnya dengan air atau tanah atau batu. Itu pengertian fikihnya. Dan tidak terbatas kepada kesucian kebersihan badan fisik saja, tetapi juga termasuk pakaian dan tempat. Karena dua hal yang berikutnya ini merupakan di antara syarat sahnya sholat. Pakaiannya harus suci, tempatnya juga harus suci. Pakaiannya harus menutup aurat, tempatnya bersih, suci, dan dalam pelaksanaan ibadah sholat menghadap ke kiblat. Itu syarat sahnya sholat. Hukumnya toharoh itu wajib tak kena orang, jadi harus dilaksanakan. Kalau tidak, ya, karena jadi syarat, maka ibadah sholatnya kalau kewajiban tidak, syaratnya tidak terpenuhi, ya tidak sah. Khususnya bagi orang yang akan batal sholatnya, khususnya bagi orang yang akan melaksanakan sholat. Nanti dilihat di surat Al-Maidah ayat 6. Hadis Nabi menegaskan miftahus sholati at-tuhur. Kunci sholat itu adalah bersuci. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Ad-Darimi dari Ali bin Abi Thalib. Berikutnya, apa yang digunakan untuk bersuci ini terdiri dari air, debu, dan batu atau benda padat lainnya seperti daun atau tisu, tetapi bukan berasal dari najis atau kotoran atau yang terkena najis atau kotoran. Kalau batu, kalau usia seusia Pak Rosid, saya itu ya masih kena. Dulu bersuci dengan batu, istinja. Bahasa Jawanya apa? Bapak Ibu kalau bahas fikih lugas saja. Istilahnya itu ya disebut saja, tidak apa-apa. Saya kesulitan mencari bahasa Indonesia pepet itu. Istinja sekolah memang istilah fikih, istinja. Tapi kalau pepet bahasa Indonesia ya kesini waktu. Kalau yang generasi Gen Z itu nggak pernah mengalaminya pakai yang ini tadi, tisu, bukan daun, tisu. Yang kadang-kadang kita itu kalau berkegiatan misalnya, saya kadang-kadang heran ya, kalau fasilitas itu semakin maju, semakin modern, mestinya memudahkan, tidak menyulitkan. Tapi ketika saya beberapa kali tugas, kebetulan tinggal di hotel itu,
bapaknya atau penjaganya memang itu kamar mandinya kering Pak, itu kamar mandi kering gitu ya. Ya tak apa, akhirnya ya pakai botol ya hidup di wastafel. Ini banyak dijumpai Bapak Ibu, sedikit cerita. Ini karena untuk supaya kita punya sudut pandang dulu tentang fakta-fakta kenyataan yang ada itu. Jamaah haji kita juga begitu, di Arab Saudi itu hotelnya bagus-bagus. Ketika masuk kamar mandi ya pada bingung orang tahu yang kamar mandi kayak hotel kan gitu. Jadi harusnya wastafel itu bersuci, ya. Mencuci wastafel itu malah untuk bersuci. Salah tempat ya. Sampai nangkring di wastafel. Kalau benar bu saya akan ada betul gitu. Yang dari belum pernah mengenal toilet. Di sinilah pentingnya kita masih membahas nanti sampai pada tayamum di pesawat gimana? Berikutnya ya tadi bersuci dengan air, debu, batu, ya, termasuk dengan padat lainnya daun dan tisu. Nah, yang air dulu, air yang dapat digunakan untuk bersuci. Ya, ini kita perhatikan dari di rumahnya. Yang pertama disebut air mutlak, yaitu air yang suci lagi mensucikan. Ini air dari mata air. Tuh, air sungai, Zam-zam, nanti mau gunakan Zam-zam tuh, nanti itu hidup ciri-ciri gitu ya. Maksudnya kok pilih pernah ini butuh pakai air Zam-zam, pernah malah siram akan air Zam-zam, air hujan, salju, embun, air laut, ini air motor, ya, suci dan mensucikan. Kalau yang seringkali kegiatan di alam itu di luar seperti outbound atau camping bisa bersuci dengan embun, ya. Bisa merasakan, bisa mengalami bersuci dengan embun. Yang kedua disebut air mustakmal, yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci, untuk wudu dan mandi. Ini berdasarkan hadis dari Jabir, hadisnya muttafaq alaih. Ini mustakmal. Sedangkan air yang tidak dapat digunakan untuk bersuci antara lain, nanti yang kedua tadi yang apa? Yang mustakmal nanti bisa dikaji bersama-sama. Air yang tidak dapat digunakan untuk bersuci. Yang pertama air mutan najis. Ya, air mutan najis. Mutan najis. Air yang sudah terkena najis, kecuali dalam jumlah yang besar, yakni minimal 2 kullah. Boten kolah ya, boten kolah ini jenengan. Istilahnya istilah fikih. Kullatain, ini hadis riwayat Tirmidzi, Nasa'i dan lain-lain. Ini tidak dapat untuk bersuci kecuali ya, dalam jumlah yang besar. Jadi kalau ada air sejumlah minimal 2 kullah atau sekitar 500 liter ukuran Irak, ini terkena najis, bila tidak berubah kemutlakannya, berubah bau, rasa dan warnanya, maka ini tidak dikategorikan sebagai air yang tidak dapat digunakan untuk bersuci. Masih bisa, 2 kullah itu masih bisa, selama tidak berubah bau, rasa dan warna. Kalau kamar mandi panjenengan baknya berapa meter? Ukurannya berapa kubik? Berapa liter? Malas resiki, malas ngosa. Sekarang rata-rata ganti. Jenengan dia mundukin gitu.
berasal dari keran yang mengalir. Tandon air panjenengan di atas itu berapa liter? Dan beliau itu kan dengan tandon air rasanya 1000 ramah ya, kalau penuh ya. Yang berikutnya, air suci tetapi tidak dapat mensucikan. Kenapa? Ya, kesenangan itu kan juga air apa? Air gula, teh atau kopi, air mineral ini kan suci tapi tidak dapat untuk mensucikan. Air susu dan semacam ini juga termasuk jawaban untuk ini beberapa pertanyaan. Misalnya saya sering jamaah haji itu nek pas tawaf itu kadang-kadang batal. Bagi wudhu itu lebih punya inisiatif, kreatif, inovatif. Sangu sak botol air mineral tinggi wudhu. Ya itu jadi diskusi. Kan suci, ya. Tapi tidak dapat untuk bersuci karena jumlahnya tidak memenuhi. Jadi hanya dirusak-rusak saja. Kalau segini untuk berdiri kan berkumpul saja nanti sudah habis separuh. Nanti akan kita lihat bagaimana tata cara wudhu menurut Haji Muhammadiyah. Termasuk air yang bercampur dengan sedikit sabun atau sebagian sabun, kena sabun, kapur barus atau wangian, selama terjaga kemutlakannya, maka hukumnya tetap suci dan mensucikan. Panjenengan yang asring di jenazah, kan airnya diberi kapur barus. Kadang ya ada yang diciprati sedikit sabun gitu ya. Kalau masih dapat daun bidaranya pakai daun bidara boleh, selama terjaga kemutlakannya, tidak berubah kemutlakannya. Tapi jika campurannya banyak hingga tidak layak lagi disebut sebagai air mutlak, maka hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Ini berarti kalau pas grup di jenazah dengan nyampur dihampur kata-kata. Mereka berpraktis pak, sabunnya cenderung kabeh, sampunnya cenderung tidak baik. Secukupnya saja atau dipisah. Nah ini untuk menjawab apa itu air kulatai, dua kula. Ini kita ambilkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khamsa." Jika banyaknya air telah mencapai 2 kula, maka ia tidak mungkin mengandung najis. Artinya itu ada jaminan kalau 2 kula maka bila kena kotoran atau najis, maka hukum najisnya itu menjadi bukan najis karena jumlahnya 2 kula. Salah satu pendapat Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhairi mengatakan 2 kula itu sekitar 200 liter. Atau gambarannya kalau Pak mandi itu ya 1 kali 1 kali ini bukan 20 cm, maksudnya 120 cm. 1 kali 1 kali 1 itu 200 liter. Karena kadang-kadang saudara-saudara kita itu ya ini hidup di sini. Nah ini untuk hati-hatian supaya nanti bersuci itu betul-betul suci. Berikutnya tentang najis dan hadas. Ini memang saya sampaikan yang dari sini saja. Najis adalah segala kotoran seperti tinja, kencing, darah, termasuk mana? Daging babi. Daging babi itu najis. Bangkai kecuali bangkai ikan, belarang dan sejenisnya itu tidak najis. Bangkai ikan najis harus itu masak, minum bakar.
Liur anjing mati. Apa itu mati? Yakni air berwarna putih cair yang keluar dari kemaluan laki-laki yang biasanya karena sahabat seks, tetapi bukan air mani. Sebenarnya perempuan juga mengalami ini, ya, mati. Masuk kategori apa? Ya, mati sama. Saya lupa sebutan lainnya. Kemudian wadi. Wadi itu apa? Yaitu air putih agak kental yang keluar dari kemaluan, biasanya setelah kencing atau karena kecapean dan semacamnya. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah najis hakiki. Ini najis hakiki yang besar. Ini cara mensucikannya harus dihilangkan lebih dahulu, dibersihkan lebih dahulu dari badan dan pakaian. Kemudian baru melakukan toharoh dan selanjutnya. Jadi harus dibersihkan dulu, bukan langsung berwudu misalnya. Jadi kotorannya harus dihilangkan lebih dahulu. Kalau terkena dalam pakaian, ya pakaiannya harus dicuci dahulu. Selain najis hakiki, ada istilah lain yaitu najis hukmi, atau maksudnya hadas itu sendiri, yaitu sesuatu yang diperbuat oleh anggota badan yang menyebabkan ia terhalang untuk melakukan sholat. Misalnya ada dua macam, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil adalah suatu keadaan di mana seorang muslim tidak dapat mengerjakan sholat kecuali dalam keadaan wudu atau tayamum. Apa yang termasuk hadas kecil? Buang air besar, buang air kecil. BAB, BAK, kentut, buang angin, menyentuh kemaluan tanpa batas, dan tidur nyenyak dalam posisi berbaring. Bapak-bapak, Jumatan tidur nyenyak boleh tergantung khotib. Nah, khotibnya itu mendayu-dayu ditambah panjang gitu ya, itu menjadikan jenengan keturunan itu diberikan apa? Ya, ketiduran. Jenengan ketiduran pas Jumatan itu jenengan butuh banget. Rata-rata bablas Pak. Sopnya di tengah. Sopnya ceblek kanannya komat gitu. Berdiri Allahu Akbar. Ya nanti kita kasih juga kan. Seperti apa yang membatalkan wudu? Ini kan hal-hal yang membatalkan wudu atau yang menjadikan hadas sehingga ketika mau sholat harus cukup berwudu. Tapi ada yang harus dengan cara mandi, hadas besar, junub dan haid, harus disucikan dengan mandi besar. Atau bila tidak memungkinkan untuk mandi, cukup berwudu atau tayamum. Ini ada satu riwayat yang unik zaman Rasulullah. Jadi ada jamaah atau sahabat lah, kalau saya sahabat, umat waktu itu adalah kaum junub. Ya. Itu mandi besarnya apa? Guling-guling berpasir. Padahal cukup tayamum. Itu Bapak Ibu, Masya Allah, Indonesia itu luar biasa. Makanya kita asing dengan istilah tayamum, saking makmurnya Indonesia. Beda dengan ketika di Arab Saudi zaman Rasul. Zaman sekarang Rasul yang luar biasa. Irigasi, pengairan itu luar biasa. Air laut merah itu disulit supaya bisa menjadi tawar, nyaman untuk digunakan. Tetapi jarang yang digunakan untuk air minum karena sudah dekat dengan Zam-Zam. Jangan dikira Bapak Ibu di sana sama harus begini. Kita pengen air yang lumayan bagus, tapi PDAM deh. Pajak buatan jangan
kalau di masjid itu gratis, di beberapa pos, di beberapa tempat pinggir jalan itu gratis ya, dibuat untuk minum tapi kalau yang perumahan itu biasanya beli ke pabriknya. Kalau di sini ya SPBU-nya, PP, sana SPZ, pelayanan zam-zam. Najis hakiki, najis hukmi, kemudian ada atas kecil, atas besar. Ini poin-poin passwordnya itu penjelasannya sudah. Nah kita sekarang itu tentang najis. Sekarang tentang wudu. Salah satu dalilnya di surat Al-Maidah ayat 6 sudah disebutkan. Adapun hadis Nabi riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Ahmad biasa disebut rawahul khamsah. La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kamu bila berhadas sampai dia berwudu. Ini bukan kalau yang sudah ngantos apa malah menyuruh orang berarti dikoreksi. Kalau dalam surat Al-Maidah ayat 6 ini hanya menyebutkan 4 anggota wudu yang wajib dibasuh. Ya. Wajib dibasuh. Nih, dengan kategori istilahnya wajib dibasuh. Khususnya ketika sangat sulit dan terbatasnya air untuk bersuci atau berwudu. Namun ketika tidak ada kendala, kesulitan atau keterbatasan air untuk bersuci, maka disunahkan untuk berwudu sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW.